Dia suruh kamu membuntutiku. Bu Jessie, bukan begitu. Pak Hendy datang ke pelelangan atas undangan kota Felis. Selain itu, kalau Pak Hendy mau cari orang, itu soal mudah. Kamu cari aku? Tanyakan padanya, kapan dia balik ke kota Jiga? Bu Jessie, Pak Hendy tanya, kapan balik ke kota Jiga? Bilang ke dia, kalau nggak ada urusan penting, aku segera pergi. Pak Hendy, Bu Jessie bilang, kalau nggak penting, dia segera pergi. Bilang dia, kalau belum jawab, jangan harap pergi. Bu Jessie, Pak Hendy bilang harus jawab hari ini. Kalau enggak... Aku mau lihat gimana dia akan halangi aku. Pak Hendy, Bu Jessie bilang nggak takut sama Anda. Kalau berani, silahkan lakukan. Aku suruh kamu sampaikan pesan, bukan menafsirkannya. Tolong bantu aku. Ikut aku ketemu seseorang. Aku belum tahu kapan aku bisa. Minggu depan, aku harus pergi ke kota Seron. Kota Sairon. Kampung halaman Yudi. Bukannya kakakmu lagi sakit? Kenapa masih sempat pergi ke kota Sairon? Dari mana kamu tahu soal kakakku? Bu Jessie, dosen pembimbingmu telepon aku. Dia jelaskan kondisimu. Katanya kamu punya kakak yang koma. Kamu ambil cuti demi biaya pengobatannya. Jessie, apa kamu sebodoh itu? Kalau kamu memang butuh uang, malam itu harusnya kamu manfaatkan aku dengan baik. Kenapa? Pak Hendy, kamu lagi ajari aku cara tipu orang ya? Ini cuma pertukaran kepentingan. Aku akan bayar biaya pengobatan kakakmu. Kembalilah kuliah dengan tenang. Apa kamu bilang? Biaya pengobatan ini anggap sebagai bantuanku. Tapi dengan satu syarat, kamu harus ikut aku temui seseorang. Aku nggak akan berhenti kuliah. Aku juga nggak akan terima bantuanmu. Sebaiknya kamu kasih aku alasan yang masuk akal. Nggak ada alasan. Aku nggak punya kepentingan untuk ditukar denganmu. Untuk apa pura-pura? Kembalikan. Ini cincin yang dibeli Kak Yudi. Lagi-lagi Yudi, kamu tolak bantuanku karena sudah ada yang sponsori kamu, kan? Masalahnya nggak sekotor pikiranmu. Kamu memang hebat. Taruh! Antar dia. Hendy, nggak perlu so baik. Aku lakukan ini karena kamu paksa aku. Kamu hancurkan gua pekerjaanku. Apa aku punya pilihan? Apa maksudmu? Apa maksudku? Kamulah yang paling tahu. Kamu... Hah? Kamu yang ganggu kerjaannya. Pak Hendy, tanpa perintah Anda, mana mungkin aku berani? Selidiki semuanya. Kak Yudi, kebetulan kamu pulang. Ayo, makan. Jessie, kamu masak banyak sekali, pasti capek. Kak Yudi, cepat coba. Lihat masakan ini cocok sama seleramu atau enggak. Oke. Enak. Jessie, kamu pasti akan jadi istri yang baik. Aku belum mau nikah cepat-cepat. Impianku jadi desainer. Aku mau rancang rumah yang paling nyaman. Seorang gadis nggak perlu terlalu ambisius, Jessie. Kamu bisa cari seseorang untuk bersandar. Dengan gitu, hidupmu akan lebih ringan. Jessie, aku benaran berharap bisa jadi tempatmu bersandar. Kak Yudi, sekarang ini aku cuma mau sembuhkan kakakku. Selain itu, aku nggak ada pikiran lain. Hari ini kamu bertemu Pak Hendy ya? Dia tanya, kapan aku balik ke kota Jiga. Katanya mau bawa aku bertemu seseorang. Jessie, Hendy itu cukup berbahaya. Dia memang CEO grup Godi, tapi diam-diam dia juga terlibat bisnis ilegal. Aku tahu. Aku nggak akan ketemu dia lagi. Setelah balik ke kota Sairon, ada banyak properti yang bisa kamu tinggali lama. Lalu, aku akan carikan yang kamu suka. Kak Yudi,
Aku masih harus kuliah, jadi untuk sementara nggak bisa tinggalkan Jika. Kenapa kamu nggak pakai cincinnya? Omong-omong soal cincin, aku juga mau tanya padamu. Bukannya kita cuma pura-pura jadi pasangan, kenapa beli cincin semahal itu? Walaupun cuma sandiwara, kita nggak boleh buat ibu curiga. Karena sudah dibeli, kamu pakai saja. Bu Jessie, Dokter Hisbi, kita bisa mulai pengobatannya. Bu Jessie, kamu sudah ambil keputusan yang tepat. Aku titipkan kakakku padamu. Jangan khawatir, akan kusiapkan segera. Baik. Bu Sinta? Bu Jessie, kebetulan sekali. Iya. Selamat ya. Kudengar suamimu sudah sembuh. Terima kasih. Jangan menyerah. Kakakmu pasti akan sadar. Oh iya, Pak Sami pakai metode pengobatan baru. Setelah sadar, apa ada efek samping pada tubuhnya? Metode pengobatan apa? Suamiku sadar sendiri kok. Hah? Dia sadar sendiri. Iya. Pasien koma seperti mereka, gak ada metode pengobatan khusus. Tapi kudengar dari Dokter Hisbi, dia sembuh berkat metode pengobatan baru. Metode pengobatan Dr. Hisbi itu sudah ditolak sama asosiasi medis sejak setahun yang lalu. Tapi dia masih belum mau menyerah. Terus cari subjek eksperimen. Bulan lalu, dia juga temui aku sudah nolak. Bu Jessie, kamu gak apa-apa? Jadi dia jadikan kakakku sebagai subjek eksperimen. Kayudi, aku harus segera pindahkan kakakku. Metode pengobatan Dokter Hisbi bermasalah. Lihat. Jessie, tubuh kakakmu sudah terlalu lemah. Dokter Hisbi itu ahli saraf terkemuka di kota Felis. Kamu harus percaya padanya. Kamu terlalu sensitif. Aku... Mungkin saja ini satu-satunya kesempatan Selo sadar. Enggak, Kayudi. Hari ini aku bertemu Bu Sinta. Dia bilang metode baru Dokter Hisbi. Baiklah, Jessie. Aku sudah capek urus perusahaan belakangan ini. Biaya pengobatannya akan kutransfer, lakukan saja sesuai maumu.